Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Orang tua di Bukit Tinggi resah, obat yang sering dikonsumsi anak-anak ternyata berbahaya. Dendeng dari jantung pisang sebagai alternatif pengganti sayuran. Video ini adalah saat petugas dari Satuan Reskrim Polresta Padang mengejar Fitrian. Tanpa perlawanan, pelaku dicokok di daerah Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang. Mulusnya penangkapan pelaku berdasarkan informasi yang disampaikan Tommy yang kehilangan sepeda motor. Pria parubaya ini mencuri sepeda motor milik Tommy yang tak lain adalah bosnya sendiri. Tersangka bekerja di depot air isi ulang milik Tommy di daerah Purus, pusat Kota Padang. Selain menangkapnya, polisi juga menyita barang bukti sebuah sepeda motor hasil curian. Kepada polisi, tersangka mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah bosnya sendiri. Saat itu, rumah sedang kosong. Tersangka masuk ke dalam rumah, mengambil kunci motor, dan membawanya kabur. Ia nekat mencuri sepeda motor ini lantaran sakit hati kepada bosnya, karena jaringan internet nirkabel di tempat itu dimatikan. Akibatnya, pelaku tak bisa berselancar di dunia maya setiap saat. Kita telah mengamankan satu orang tersangka kasus curian mor, yang mana tersangka ini bekerja dengan korban, yang mana motor ini diparkir di sebelah rumah, di sebelah toko galon air, yang mana tersangka kena dongkol sama korban, kena wifi dimatikan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Di lahan seluas lebih kurang 10 hektar ini akan dibangun markas komando distrik militer TNI Angkatan Darat. Lahan hibah dari Pemda Darmasraya ini berada di Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru. Hari Sabtu pekan lalu, Pemda bersama Korem 032 Wirabraja memulai pembangunannya. Selama ini, sejak Darmasraya berdiri 18 tahun lalu, Komando Distrik Militer Darmasraya masih bergabung dengan Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini membuat pemerintah kabupaten kesulitan untuk berkoordinasi sebagai unsur pimpinan daerah. Apalagi Kabupaten Darmasraya yang merupakan daerah segitiga emas atau daerah yang berbatasan langsung dengan 3 provinsi, membuat kawasan ini rawan terjadi gangguan keamanan, sehingga keberadaan markas komando militer sangat dibutuhkan. Kodim kita jauh di Sijunjung, nah kita harus bagaimana pembangunan Kodim di Darmasraya bisa berjalan. Alhamdulillah ini awal peletakan batu pertama dengan hari ini membuat suatu komitmen kalau TNI bisa berkantor di sini untuk di Darmasraya. Nanti Kodim berdiri, insya Allah akhir tahun depan kita sudah bisa resmikan. Saya sebagai komandan Korem dengan adanya Kodim di Darmasraya ini punya nilai yang strategis. Kenapa? Ini kan punya batas wilayah dengan Pekanbaru, dengan Jambi. Otomatis nanti kalau sudah menjadi rame, ini akan menjadi tempat perlintasan transaksi antar provinsi yang biasanya itu rawan dengan satu kegiatan kejahatan ataupun kegiatan lainnya. Keberadaan Kodim baru ini disambut baik oleh warga sekitar. Selain bisa menjamin keamanan, warga juga berharap anak kemenakan mereka juga bisa diterima sebagai tentara. Kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak ke pemerintah. Mudah-mudahan dengan ada Kodim telah didirikan oleh di Darmasraya, mudah-mudahan dapat masyarakat kami walaupun putra putri menjadi anggota
TNI untuk kedepannya semampu-mampunya. Mudah-mudahan diterima oleh TNI nanti. Tahap pertama pembangunan Makodim ini disiapkan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah. Diperkirakan tahun depan, markas Kodim Darmasraya sudah bisa ditempati. Selama ini, Darmasraya hanya mempunyai 2 koramil, yakni Koramil Pulau Punjung dan Koramil Kota Baru. Padahal luas daerah dan jumlah penduduknya nyaris sama banyak dengan Kabupaten Sijunjung. Sedangkan jumlah kecamatannya justru lebih banyak di Darmasraya. Sijunjung hanya mempunyai 8 kecamatan dan Darmasraya mempunyai 11 kecamatan. Tahun depan, Korem 032 Wirabraja akan membentuk Kodim baru seiring dengan selesainya pembangunan markasnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Jika dilihat sekilas, Anda pasti mengira ini dendeng balado dari daging sapi. Tapi ternyata bukan. Dendeng ini dibuat menggunakan bahan dasar jantung pisang. Cara membuatnya, 1 buah jantung pisang dibuang kulit luarnya, kemudian dipotong dan diiris kecil-kecil. Setelah itu, dimasukkan ke dalam wajan dan direbus selama lebih kurang 20 menit atau hingga mendidih. Sembari menunggu rebusan jantung pisang, kita siapkan bumbu-bumbunya, yaitu telur, bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica bubuk, garam, kaldu bubuk, tepung, dan minyak goreng. Jantung pisang yang sudah direbus tadi, kemudian diaduk dengan tepung menjadi adonan. Kemudian siapkan telur, diaduk dengan semua bumbu yang sudah disediakan. Semua bahan kemudian diaduk dalam satu wajan. Setelah tercampur rata, adonan kemudian dikukus hingga mengeras. Adonan yang sudah mengeras selanjutnya diiris tipis-tipis untuk membuat potongan dendeng. Setelah itu digiling hingga tipis dan siap untuk digoreng dengan minyak panas. 10 menit di wajan penggorengan, dendeng pun siap disajikan. Khususnya saya rasa nggak ada, cuman kita nambahnya dengan tepung beras sama tepung tapioka ditambah telur, itu aja. Untuk membuat dia gurih, itu karena kita memakai telurnya banyak. Kita pakai bumbu dendeng daging asli, ya. Makanya dia hasilnya jadi terasa dendeng daging. Sebagian besar pembeli menjadikan dendeng jantung pisang sebagai lauk dan pengganti sayuran. Namun ada juga yang menjadikannya sebagai cemilan. Untuk cemilan dan juga sering dikasih cabai. Kalau dimakan rasanya gurih, enak, dan kami sekeluarga suka. Di Kota Pariaman, dendeng jantung pisang bisa dibeli di pusat oleh-oleh. Tapi pengunjung juga bisa datang langsung ke Desa Sungai Sirajati, Kota Pariaman, di tempat pembuatannya. Kami di Kota Pariaman, khusus terhadap pemasaran, kita ditunjang oleh beberapa galeri yang ada di Kota Pariaman, terutama galeri yang ada di Pasar Jati Pariaman dan dekat Muaro. Dekat Muaro itu yang langsung dibina oleh Dekranasda Kota Pariaman. Usaha dendeng jantung pisang Murniati, salah satu kelompok usaha mikro kecil menengah yang mendapatkan perhatian khusus Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman. Tujuannya untuk memperkaya aneka jajanan dan oleh-oleh khas bagi pengunjung yang berwisata ke kota ini. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kota Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.